Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sabtu sore yang cerah ini bersama saya, Arina Widya Murni. Ya, topik kita kali ini tidak jauh-jauh ya, tentang hubungan kita, hubungan pikiran kita dengan keluhan yang ada ya. Kali ini kita bicara tentang nyeri pinggang. Ini sebenarnya dipancing nih sama teman kita yang namanya kemarin ngakunya Aden ya. Saya nih mengeluh nyeri pinggang dokter gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas hubungan pikiran dengan nyeri pinggang. Saya sampaikan di flyer ya. Kayaknya ini hubungan yang tidak terfikirkan. Kira-kira ada hubungan nggak ya antara pikiran dengan keluhan nyeri pinggang? Baik, mungkin 30 menit ke depan saya cerita sendiri dulu. Nanti saya silahkan bagi yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung, akan kita berikan kesempatan untuk berkonsultasi. Ini sudah banyak yang bergabung, mohon informasinya. Apakah suara saya cukup jelas didengar? Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kali ini saya memasang headsetnya di luar ya, supaya bisa menangkap suara saya dengan lebih jelas. Baik. Nyeri pinggang adalah keluhan yang paling sering kayaknya zaman sekarang ya, zaman pandemi ini. Kenapa ya kira-kira? Ya, karena kita sekarang cenderung banyak duduk ya. Apalagi kalau misalnya saat PSBB kemarin ya, tidak bisa keluar, kegiatan semuanya online ya. Baik yang sekolah maupun yang kerja, work from home gitu ya, itu semuanya berduduk dan berhadapan dengan laptop ya, dan tentu saja salah satu yang akan terganggu adalah pinggang kita ya. Dan kemudian ketika perempuan terutama ya, seperti saya nih, ketika usia sudah 50 tahunan ya, kira-kira ibu-ibu merasa nggak sih kalau sekarang pinggangnya sering sakit dan tegang? Iya, kenapa? Karena pada saat pandemi begini kita ibu-ibu lebih banyak di dapur ya, berdiri lama menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Ya, akhirnya sih kita ada merasakan sisi positif dari pandemi juga ya, karena kita akhirnya betul-betul berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan utama kita terutama ya perempuan sebagai ibu rumah tangga yang menyiapkan semua kebutuhan keluarga ya, terutama untuk konsumsi ya, sehingga kita banyak waktu di dapur dan tentu saja ujung-ujungnya pinggang kita terasa tegang ya. Baik, nah bagi kita yang pernah mengeluh nyeri pinggang, maka ketika sampai ke dokter ya, ketemu dokter, pergi ke praktek dokter, tentu saja yang pertama terfikirkan oleh dokter itu adalah ini kelainan fisik ya. Kalau kita namakan istilahnya kelainan organik ya, berarti kerusakan pada organ tubuh kita. Nyeri pinggang itu identik dengan problem di tulang belakang ya, tuh ya, mulai dari daerah kalau bahasa medis kita ya sekitar lumbal namanya ya, lumbosakral ke bawah itu daerah pinggang ke bawah adalah dominasi problemnya di tulang belakang. Namun kadang-kadang kita masyarakat ya, pasien terutama pengalaman saya, ternyata banyak juga yang tidak menyampaikan ya, tidak memahami nyeri pinggang yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya, sehingga ada kemudian pendapat ya, terutama pada pasien-pasien psikosomatis yang mengaku begini nih, dok, asam lambung saya kambuh sampai ke pinggang gitu, nyerinya tuh sampai ke pinggang dok ya. Jadi asam lambungnya itu menyebar kemana-mana, kadang-kadang ke punggung, kadang-kadang ke dada, kadang kepala, dan bisa juga ke pinggang saya. Benar nggak sih asam lambung itu bisa ke pinggang? Nah, tentu saja itu jadi hal yang perlu kita luruskan ya. Nah, bicara tentang nyeri pinggang, sebenarnya ada dua hal di sana. Pertama, kelainan di tulang dan kelainan di jaringan lunak di sekitarnya. Jadi kita semua, teman-teman ya, sahabat semua, adik-adik, kita harus memahami bahwa tulang belakang kita itu terdiri dari tulang dan jaringan lunak ya. Jadi Allah itu luar biasa membentuk organ tubuh kita ya, bahwa tulang kita di belakang itu ya bentuknya kayak terpisah-pisah ya, kotak-kotak gitu ya, tapi kemudian disambung oleh yang namanya ligamen atau bahasa awamnya urat lah ya, sehingga akhirnya dia tersusun jadi satu kesatuan yang sangat mobile ya, bisa beradaptasi sesuai dengan gerakan kita. Nah, jadi ketika satu keadaan ya yang membuat
tulang kita itu bekerja melebihi dari kapasitasnya, maka bisa saja terjadi hal-hal yang seperti itu. Kelainan di tulang itu bisa karena trauma, ya, bisa karena bukan trauma, ya. Karena trauma ya kecelakaan, ya, terjadi jeda di situ, kerusakan di situ, jatuh, ya. Nah, misalnya yang paling sering itu kalau misalnya kita jatuh terduduk gitu ya, saddle injury. Nah, terduduk kayak mengangkangi sesuatu kayak naik sepeda tuh, terduduk, terhentak. Nah, itu bisa tulang belakang kita bermasalah ya, karena terjadi proses yang menyebabkan adanya penekanan atau benturan antar tulang tersebut. Nah, kemudian bisa juga tulang belakang kita bermasalah, tulang padatnya itu ya, karena ada infeksi. Ya, misalnya yang paling sering kita temukan infeksi karena tuberkulosis. Jadi TBC itu bukan hanya di paru-paru ya, tapi bisa juga melanda tulang belakang ya. Terjadi nanti pengikisan dan sebagainya juga karena pengapuran. Nah, itu bisa mengenai tulang belakang. Nah, kemudian kerusakan juga bisa di ligamen ya, ligamen atau urat sekitarnya. Nah, itulah yang mungkin banyak sekarang terjadi saat kita duduk lama, saat kita berada pada posisi tertentu dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi ketegangan ya di urat kita sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan menimbulkan rasa nyeri ya. Kenapa? Karena di sana tuh ya, di tulang belakang kita itu adalah tempat lewatnya susunan saraf. Nah, yang buat nyeri itu adalah terjadinya gangguan di persarafan ya. Nah, nyeri pada persarafan itu memang menyebar, sahabat semua ya, bisa menjalar. Nah, jadi kadang-kadang memang akhirnya kesannya ke depan ya, kesannya di belakang atau ke atas, tidak tepat di tempat yang bermasalah. Jadi nanti dokter pasti akan melanjutkan pemeriksaan penunjang ya. Jadi kalau kita punya keluhan seperti itu, pastilah teman-teman sahabat semua akan diminta melakukan pemeriksaan penunjang. Yang paling gampang ya ada di mana-mana, di rumah sakit manapun ya ronsen ya. Ronsen nanti akan melihat, akan nampak kalau kelainan di tulang akan kelihatan. Mungkin tingkat lanjutnya akan lanjut kepada sampai ke tahap pemeriksaan yang lebih canggih, tergantung pada kondisi saat itu. Nah, sekarang mungkin pada teman-teman pada bertanya hubungan dengan pikiran apa sih gitu. Nah, saya punya cerita nih. Waktu saya mengikuti seminar ya, suatu conference ya, cukup jauh waktu itu. Sekarang cuma bisa berangan-angan ya, sejak bulan Maret kita nggak bisa kemana-mana. Saya mengikuti suatu seminar ya, international conference dari psikosomatik ya, Asia Pasifik waktu itu. Nah, saya ikut waktu itu ke tuan rumahnya Mongolia. Nah, saat itu saya berkenalan dengan seorang ortopedi dari Jepang ya. Beliau cerita bahwa saya agak heran, Anda ortopedi kok, ahli ortopedi kok minat ya mengikuti kongres psikosomatik ya Asia Pasifik. Lalu beliau bercerita bahwa awal mulanya dia mengikuti mempelajari tentang psikosomatik yaitu ketika dia menemukan pasien dengan problem di tulang belakang ya. Pasien dengan problem tersebut akhirnya dioperasi. Nah, secara ilmu beliau operasi ini sukses ya. Kelainannya sudah bisa diatasi, tapi pasiennya nggak bisa bergerak. Pasiennya masih mengeluh nyeri, ya. Nggak mau bergerak, masih mengeluh nyeri. Beliau cukup pusing untuk mengatasi ini, diberikan anti nyeri tidak ada perubahan. Akhirnya beliau berkonsultasi dengan pakar psikosomatik. Jadi dokter ini berasal dari Jepang, dia konsultasi dengan dokter lainnya di Jepang, ya dokter pakar psikosomatik di sana. Lalu akhirnya pasien diterapi oleh dokter psikosomatik. Sahabat semua tahu nggak? Ternyata pasien itu dengan pendekatan psikosomatis yang diberikan, dengan meyakinkan bahwa tulang belakangnya sudah baik, dengan meyakinkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setelah operasi tidak ada masalah lagi di tulang belakang, pasien itu akhirnya bisa berlari. Kira-kira hubungan dengan pikiran apa coba? Ya, mungkin ada yang bisa komen, silahkan di kolom komentar. Kira-kira apa yang terjadi pada pasien ini, di mana dia sudah dioperasi, tulangnya sudah tidak bermasalah, ya, sukses operasinya, tapi dia masih merasakan nyeri dan tidak berani bergerak. Tentu saja ini karena penangkapannya, ya, pemikirannya tentang kelainannya itu masih muncul rasa khawatir, yang dimana dia takut
cemas, kalau dia beraktivitas nyerinya muncul lagi. Traumatik atas perasaan nyeri sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menghadapi kondisi berikutnya ya. Traumanya terhadap nyeri yang dialami tadi membuat akhirnya pasiennya tidak mampu mengatasi rasa nyeri yang sebenarnya tidak ada lagi ya. Jadi itu juga terjadi pada pasien-pasien dengan nyeri lambung misalnya ya. Seringnya serangan, misalnya pertama kali dapat serangan sakit lambung itu sangat sulit untuk melupakan kondisi mengalami nyeri pertama kali. Jadi artinya nyeri di mana saja di tubuh ini kalau ditangkap sebagai hal yang negatif, sebagai hal yang membuat kita trauma, ya traumatic event yang selalu kita ingat kapan saja, maka penanganan apapun secara medis berikutnya akan membuat kita tidak berhasil mengatasi nyerinya. Disitulah kaitannya ya. Jadi kaitannya ada penyakit organik pada pinggang kita bisa tidak dirasakan perbaikannya bila kemampuan adaptasi kita dalam menghadapi nyeri itu tidak ada atau tidak berhasil beradaptasi dengan nyeri yang dirasakannya. Itu pertama, hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua ya, orang yang mengalami masalah psikologis yang panjang. Jadi gini, ada orang dulu yang saya ceritakan ya, siapa saja yang pernah mengalami stressful life station ya, sepanjang hidupnya selalu menghadapi masalah ya. Jadi banyak sekali kehidupannya dilalui suatu masalah dan dia tidak berhasil beradaptasi, maka sensitivitasnya terhadap nyeri sangat tinggi ya. Jadi kadar misalnya ya, contohnya nih, saya kan memang pagi tadi nih sudah ada Zoom meeting, ikut seminar. Terus sore ini saya juga nih lagi 1 jam lah setidaknya saya duduk aja nih depan handphone ini ya. Nanti malam juga ada mau lihat lagi, nanti malam ada kegiatan lagi. Lebih kurang mungkin 6 sampai 8 jam sehari duduk ya. Dan kemudian duduk itu biasanya kita fokuskan sehingga akhirnya terjadi regangan ya. Jadi regangan, ketegangan di ligamen ya, di tulang belakang kita. Nah, kalau saya orangnya yang mengalami masalah psikologis, ansietas misalnya, maka rasa tidak nyaman di pinggang itu akan menjadi pemicu saya yang menyatakan bahwa ini apalagi nih di pinggang saya. Ini pinggang saya sakit nih, pinggang saya ada masalah nih. Ini jangan-jangan nanti ada sesuatu di tulang punggung saya. Operasi nanti gimana dong? Nyeri kan? Takut operasi. Nanti kalau operasi tulang punggung nanti bisa lumpuh. Pikiran orang yang mengalami masalah psikologi seperti ini tidak berhenti-henti memikirkan hal yang negatif berpanjang-panjang bahkan jauh ke depan, padahal belum tentu terbukti. Ini kaitannya. Jadi kita sakit sebelum benar-benar sakit. Kenapa? Karena dalam menangkap problem itu kita salah konsep. Jadi bagaimana dong caranya? Dokter akan memastikan dulu. Kalau kita datang dengan nyeri pinggang, maka dokter akan memastikan dulu ada problem secara fisik enggak? Organik tulang punggungnya ada masalah enggak? Kalau sampai terbukti ternyata tidak ada kelainan, langkah kedua pasien harus percaya. Jadi kadang-kadang setelah dilakukan tindakan bahkan sampai yang imaging yang canggih sekalipun, kadang pasien akhirnya tetap merasa sakit karena dia tidak percaya dengan hasil yang diperiksa, yang dilakukan tersebut. Jadi langkah kedua setelah kita menjalani pemeriksaan penunjang, kita semua harus percaya dengan hasilnya kalau kita ingin hilang dari perasaan cemas. Jadi di sini sudah dapat disampaikan ada 2 hal ya. Masalah psikologis yang kita alami bisa memicu suatu gangguan di pinggang kita, bukan karena bisa terjadi kelainan organik, tetapi adanya anggapan negatif bahwa ada sesuatu yang rusak atau yang bermasalah di tulang punggung kita akibat kegiatan kita yang mungkin over gitu. Jadi yang kedua, orang yang sudah mengalami masalah di tulang punggung, memang ada kelainan organiknya, mungkin saraf terjepit, istilah yang paling sering ya pakai istilah itu, atau ada infeksi di tulang punggung, atau mungkin ada trauma di tulang punggung, maka
kesembuhan yang terjadi sangat tergantung pada kesanggupan kita beradaptasi dengan rasa nyeri yang kita rasakan. Boleh, silakan ada yang mau berdiskusi dengan saya atau mau bercerita, mungkin ada pengalaman dengan nyeri pinggang. Nah, satu lagi yang harus kita amati teman-teman sahabat semua, nyeri pinggang berbeda dengan nyeri perut ya. Nah, jadi kalau nyeri perut itu lebih di depan ya, pada organ yang lebih banyak sedikit lebih banyak merupakan jaringan lunak ya, mungkin dari usus, dari hati, livernya, dari limpa atau bahkan dari lambung. Jadi pasien mesti bisa membedakan yang dia keluhkan nyeri pinggang ataukah nyeri perut. Nyeri pinggang identik dengan gerakan ya. Kalau kita bergerak terasa nyeri, misalnya nih dari posisi saya duduk, saya 1 jam duduk, kemudian saya berdiri terasa sakit pinggang, itu bukan nyeri perut tapi nyeri pinggang. Atau kita membungkuk ya, jadi perubahan posisi karena pergerakan pinggang kita timbul nyeri, itu memang terjadi masalahnya di tulang punggung kita. Tulang punggung bisa tulangnya atau jaringan lunak di sekitarnya. Baik, itu kira-kira yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus bisa membedakan apakah ini nyeri pinggang atau nyeri perut. Yang kedua, apakah kelainannya di tulang atau di jaringan sekitarnya. Dan yang kedua, ada hubungan timbal balik ya antara perasaan pikiran dengan sensasi nyeri di pinggang, dan ada kelainan organik di pinggang yang bisa menimbulkan gangguan ansietas atau bahkan depresi setelahnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tahap pertama. Kalau ada yang mau bergabung silahkan ya untuk mau berbagi ya atau mau diskusi, silahkan ajukan untuk online ya dengan saya. Baik, untuk tahap berikutnya, bagaimana penanganannya supaya kita bisa mengatasi nyeri. Pernah mendengar istilah bersahabat dengan nyeri? Ayo kasih kode nih di kolom komentar. Ada yang pernah dengar saya mengajak untuk bersahabat dengan nyeri? Gimana caranya gitu ya? Sebenarnya bisa ya, karena nyeri itu terjadi bukan hanya ada berbagai macam jenis nyeri ya. Yang pertama itu memang betul-betul ada kerusakan di jaras saraf kita sehingga timbul rasa nyeri. Yang kedua bisa karena hipersensitivitas. Nah, jadi ketika misalnya nyeri itu, skala nyerinya itu kita namakan dengan ada macam-macam ya, ada dengan angka 0 sampai 10, ada dengan namanya VAS ya, Visual Analog Scale ya. Nah, jadi dokter akan melihat nih dengan ekspresi wajah kita nih kira-kira nih nyerinya ringan, sedang atau berat ya. Ada juga dengan angka, tidak nyeri itu 0 ya, kalau nyeri banget tuh 10. Nah, kapan dikatakan nyeri banget ya? Ketika kita mengalami nyeri pinggang, kesakitan sampai keringat dingin dan kemudian harus lari ke rumah sakit di IGD, disuntik anti nyeri baru tenang. Nah, itu bisa dikatakan skornya 10 sampai nangis dan sebagainya ya. Maka dokter pertama akan nanya itu tuh, nyerinya seberapa berat Bu, Pak gitu ya. Sampai seperti apa ya, masih bisa jalan nggak? Nah, kalau masih bisa jalan mungkin sekitar 3, 4, tapi selalu ada nyeri itu, selalu ada tapi saya masih bisa jalan. Terus nyeri itu semakin lama semakin meningkat, kemudian akhirnya saya tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, berarti skornya, nah istilahnya itu terjadi nyeri yang bersifat progresif ya, meningkat terus. Nah, kemungkinan memang ada kelainan fisik tuh ya, maka dokter akan melanjutkan pemeriksaan. Tapi kalau nyerinya begitu saja ya, ada sih dok, tiap hari ada aja, tapi kadang-kadang kalau saya lagi tenang baru terasa, kalau saya kerja nggak terasa, kalau saya lagi sibuk nggak terasa. Kemungkinan ini karena masalah psikologis. Nah, itulah gitu ya. Nah, kalau memang karena masalah psikologis, maka kita akan membongkar ya. Kalau saya ketemu dengan saya akan minta tuh pasiennya cerita kapan mulai munculnya, apa yang memperberat keluhannya ya, nyeri itu diperberat oleh aktivitas kah atau ada hubungan dengan pikiran tertentu. Nah, dari sana kita akan bisa menilai mana kira-kira kemampuan atau daya kondisi yang menyebabkan timbulnya keluhan yang bertambah tersebut. Nah, kalau memang ada kelainan organik ya,
kadarullah nih dapat rezeki penyakit tulang punggung bermasalah, ada yang namanya HNP ya, mungkin nanti kita cari waktu lagi cerita rinci lagi tentang diagnosis ini. Ada yang namanya mungkin saraf kejepit ya, atau pasca trauma. Bagaimana kita mengatasi supaya kita bisa menerima kondisi nyeri tersebut, misalnya seperti gangguan tulang punggung yang memang sudah kemungkinan akan selalu ada problem ya, kadang memang nggak bisa ditindak, tidak bisa dioperasi, kadang memang harus operasi kita yang nggak berani, akhirnya kan kita nerima tuh kondisi nyeri di pinggang tersebut. Nah, bagaimana supaya kita akhirnya bisa menerima rasa nyeri itu, dengan arti kata bersahabat dengan nyeri. Caranya adalah ya, teman-teman semua ya, sahabat dan adik-adik semua, tentukan dulu nih nyeri kita di skor berapa. Ada sekarang yang lagi mengeluh nyeri pinggang nggak sih? Boleh dong bergabung. Oke, ini ada pertanyaan nih. Fibromialgia termasuk psikosomatis juga, Mam? Oh iya. Fibromialgia itu suatu kondisi fungsional juga sebenarnya ya, dan itu berbeda dengan topik kita kali ini, dan nyerinya itu ada di beberapa titik di sepanjang mulai dari leher sampai ke punggung ya, sampai ke bawah di tulang sakralnya ya, ada 18 titik biasanya ya, termasuk bisa ditemui pada pasien-pasien dengan gangguan psikosomatik. Nah, kembali ke topik bagaimana mengatasi nyeri, bersahabat dengan nyeri. Ini bisa juga dipakai dengan keluhan nyeri di yang lain ya, misalnya nyeri karena lambung ya, nyeri karena apalagi dada ya, itu bisa dipakai. Pertama, tugas kita adalah menentukan skala nyerinya di angka berapa. Paling gampang pakai angka deh kayaknya ya. Dari 0 sampai 10. 0 tuh nggak nyeri sama sekali. 10 itu kesakitan banget ya, sampai akhirnya minta obat ke IGD ya, disuntik baru tenang. Ya, kalau masih bisa beraktivitas ya mungkin sekitar 4, 5, 6 ya. Kalau terasa, tapi kemudian kalau lagi sibuk, lupa ya mungkin itu 2 atau 3. Nah, ya kalau terasa sampai terganggu aktivitas tapi nggak sampai menangis untuk sampai ke IGD ya mungkin 7, 8. Kita tentukan dulu skala nyeri di situ. Akhirnya ketemu nih, misalnya skala nyeri yang kita rasakan itu 8 ya, 8. Oke, ini ada pertanyaannya, Ibu Mas Davina Zubir. Kalau sering nyeri di punggung termasuk apa itu, Doknya? Tadi udah saya sampaikan ya. Saya coba dulu lanjutin supaya takutnya lupa ya. Oke, Safety mau bergabung. Oke, atau kita coba dulu dengar dari Safety. Yuk, silakan. Nyeri di punggung tuh kita harus lihat dulu ya, Ibu tadi ya, yang di mana posisinya ya. Oke, kita nunggu Safety Anggriani mau bergabung. Oke, sudah muncul sebentar lagi ya. Nah, lokasi nyeri punggungnya menentukan ya, kelainannya di sebelah mana, apakah di daerah leher, ke bawah, ke pinggang, atau di bawahnya lagi ya. Nanti bisa kita apa yang menimbulkan masalah di sana. Ya, Ibu Safety, sinyalnya. Halo. Halo Bu Safety. Oke, nanti kita coba lagi ya. Ya, nanti kita coba lagi sekali lagi. Ini ada lagi yang mau bergabung. Oke. Kita panggil dulu. Ini kayaknya saya kenal nih. Denny. Oke. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, di mana nih? Udah Di lama rumah, nak ketemu Bu. ya. Ya, alhamdulillah, Bu. Gimana? Kita topiknya nyeri pinggang nih sekarang. Denny juga ngalamin nggak? Iya, Bu. Kadang-kadang punggung sampai ke pinggang tuh kadang-kadang nyeri mendadak gitu, Bu. Aha. Seperti apa? Bisa cerita? Eh, Kalau nyeri aja, Bu. Kalau pipis sih, buang air kecil sih lancar gitu, Bu. Cuman yang bermasalah
Kadang-kadang tiba-tiba nyeri pinggang sampai ke punggung menjalar gitu, Bu. Itu Oke. tuh apakah bagian dari psikosomatis, Bu? Boleh tahu lokasinya di mana? Boleh tahu lokasinya di mana? Di pinggang, Tulang di punggung pinggang ini, Bu, di Tulang pinggang punggung tulang punggung, Bu. atau di samping tulang punggungnya? atau di samping tulang punggungnya? Di tulang punggungnya, Bu. Tulang punggung ya. Dipengaruhi Tulang gerakan punggungnya nggak? dipengaruhi gerakan nggak? Oh, biasanya kalau Misalnya lagi duduk kalau lama membungkuk dia, Misalnya kalau membungkuk, sakit gitu. oh enggak, Bu, enggak sakit, Ya ya. enggak, Bu. Enggak ada, Bu. ya. Enggak, Bu. Oke, jenisnya seperti apa? Nyerinya seperti apa? Jenisnya seperti apa? Nyerinya seperti Berdenyut-denyut apa? atau Berdenyut-denyut supaya mengguling-guling kita karenanya gitu. kita katanya. Enggak, Bu. Nyeri kayak nyeri nyeri aja, Bu, Senut-senut gitu rasanya. aja ya. Senut-senut gitu aja ya. Iya, Bu. Oke. Bukan nyerinya. Oke. Sudah lama tuh? Sudah lama tuh? Baru 2 bulan ini, Bu. Kadang-kadang sih, Bu, munculnya kayak gitu. Oke deh. Kalau yang seringnya kalau habis aslamnya naik, Bu, tuh setengah jam setiap itu biasanya sering muncul tuh Oh, pinggang nih, ini contoh. tulang Oh punggung gitu. nyeri, Bu. Oke, saya coba terangin ya. Makasih Denny udah Ya, bergabung. Bu. Makasih Denny udah bergabung. Ya, alhamdulillah sekarang udah nggak ini lagi, Bu. Terakhir kemarin udah nggak minum obat lagi. Mantap. Mantap. Ya, Bu. Oke. Oke, itu Denny ya. Nah, ini sering terjadi pada pasien-pasien kita dengan psikosomatis ataupun masyarakat awam ya, bahwa nyeri pinggang itu sering dikira merupakan gangguan di ginjal pertama. Tadi Denny juga tanpa sadar bilang dia kayaknya prediksi ini buang air kecil saya aman kok Bu gitu ya. Nah, itu beda lokasinya dan beda bentuk nyerinya. Jadi tidak selalu gangguan di punggung atau pinggang itu adalah bagian dari problem di ginjal. Yang kedua, tadi ada pertanyaan yang seperti Ibu sampaikan awal ya. Ada yang beranggapan asam lambung kalau kambuh berlanjut pada nyeri di pinggang. Nah, asam lambung itu sebenarnya bukan penyakit Ibu ralat lagi ya, Denny. Jadi bukan kambuh itu bukan asam lambung ya. Asam lambung itu adalah suatu cairan dalam lambung kita yang bersifat asam dan memang dibutuhkan untuk pengelolaan makanan kita ya, untuk pencernaan. Jadi kalaupun ada gangguan seperti mual, kembung dan sebagainya itu namanya dispepsia ya. Kita samakan terminologinya dulu ya, dispepsia, kemudian timbul kambuh dispepsianya, kemudian Denny merasakan pinggangnya pun atau punggungnya pun ikutan sakit. Nah, untuk dispepsia sebenarnya kita harus tahu ya, kalau memang ada rangsangan di saraf di lambung itu bisa memang menjalar ke punggung dan ke arah dada karena itu adalah penjalaran dari persarafan. Jadi tubuh kita ini aliran sarafnya. Kalau jaringan saraf lebih tepatnya, jaringan saraf itu akan memberikan sensasi nyerinya itu bisa sampai ke ujungnya. Jadi ada terbagi atas dermatom namanya. Jadi tubuh kita itu juga ada petanya ya. Jadi tubuh kita itu peta sarafnya, daerah punggung, daerah bagian depan dia bisa menyelar ke pinggang, mungkin ada bisa menyelar ke punggung, tergantung di mana jaras dari yang persarafannya itu berakhir di mana. Sehingga ketika ada problem di lambung, bisa saja ya ada sensasinya sampai ke punggung. Tapi tentu saja bukan pinggang. Ya, tentu saja bukan pinggang ya. Karena nanti pinggang tentu berbeda nyerinya dengan nyeri yang di lambung tadi. Mudah-mudahan Denny bisa memahaminya. Dan kalau nyeri pinggang karena gangguan di ginjal, nah posisinya pastinya bukan di sepanjang tulang punggung, tapi di samping kiri dan kanan tulang punggung ya. Jadi kita harus menguasai juga anatomi ya, letak barang organ-organ tubuh kita ya. Nah, saya tadi mulai lagi dengan bagaimana ya bersahabat dengan nyeri. Ya, ada yang mengeluh nyeri kepala mungkin ya, selain dari nyeri punggung, nyeri pinggang. Nah, pertama tadi saya bilang, Ibu bilang tolong tentukan dulu skor nyerinya di mana ya. Kemudian, nah supaya lebih fokus dalam bersahabat dengan nyeri ini, Ibu biasanya mengajarkan letakkanlah tangan kita di tempat yang nyeri tersebut. Jadi kalau punggung tidak mungkin ya susah, mungkin kita letakkan di daerah perut atau daerah dada yang kita fokus. Ini kita kirim untuk menghilangkan rasa nyeri di punggung. Kemudian kita
melakukan upaya relaksasi. Ibu biasanya ngajarin dengan melatih nafas. Tarik nafas dalam, dan kemudian ditahan, kemudian dilepas pelan-pelan. Dan ditahan lagi. Lakukan beberapa kali, semakin sering kita latihan nafas, akan semakin panjang nafas yang bisa kita ambil. Kita tarik nafas, kita tahan, kemudian kita lepas pelan-pelan. Tahan. Ya. Kemudian kita mengingat tadi skor nyerinya 7. Maka berikan sugesti pada diri kita, keyakinan pada diri kita, hari ini, nyeri ini bisa saya pahami dengan skor 6. Jadi mirip ya kayak self hipnoterapi ya, tapi saya nggak menguasai itu ya. Teman saya ada tuh yang pintar itu ya, bisa di follow juga Instagramnya Teguh Prasetya ya, kalau nggak salah namanya ya, Teguh ya. Nah itu dia ahli hipnoterapis. Jadi kalau saya sih nggak menguasai itu, tapi dengan cara itu berakrab dengan nyeri dengan melatih ketenangan, tarik nafas, tahan, kemudian lepas pelan-pelan, tahan. Nah, lalu kemudian beri keyakinan kita bahwa nyeri yang tadinya skornya 8, hari ini saya yakin bisa 7. Merasakan nyeri itu. Rasakan, terasa, kemudian pelan-pelan berusaha akrab. Oke, ini ya nyeri yang skornya 8. Oke, sekarang saya turunkan satu tahap. Dengan tetap latihan nafas, turunkan satu tahap, kemudian karena tenang sebenarnya, kalau memang problemnya karena ansietas, itu turun sendiri tuh skor nyerinya. Kalau karena memang kecemasan dengan gangguan di tulang belakang tadi adalah suatu penyakit yang menakutkan, kita nanti cemas jangan-jangan nanti bisa harus operasi, kita takut untuk misalnya diperiksa, kalau ketahuan nanti bakal dioperasi dan kita nggak berani operasi, maka langkah salah satunya untuk meyakinkan ini bukan kelainan organik, lakukan latihan di mana kita bisa kemudian mengontrol nyeri itu sehingga nyeri itu turun dengan sendirinya. Kalau berhasil, kemungkinan itu nggak ada masalah di organnya. Oke, ini ada bergabung dengan Teguh nih, bisa bergabung sama kita nih Mas Teguh. Cerita dikit lah untuk pengendalian psikologi pengendalian emosi dengan menggunakan hipnoterapis, seringkas mungkin. saya undang ya. Gimana caranya ya? Saya undang Mas Teguh. Oke, kita tunggu Mas Teguh sebentar, bisa bantu kita sedikit gimana caranya untuk menurunkan rasa tidak nyaman. Oke, belum bisa ya, tapi nanti silahkan di follow juga Instagramnya Mas Teguh Prasetya, karena beliau adalah pakar ya hipnoterapis. Oke. Jadi kembali saya sampaikan tadi, kalau sudah tahu skor nyerinya berapa, kemudian latih untuk dengan latihan nafas yang sederhana tadi saya sampaikan, kemudian yakinkan bahwa skor ini dengan ketenangan yang kita ciptakan sendiri sudah turun ke 7. Lakukan berkali-kali. Ya, ada pasien yang pernah saya ajarkan ini, dia bisa melakukan setiap minggu turun 1 skor, sehingga kalaupun kebetulan pasien ini ada kelainan organiknya, ada masalah di tulang punggungnya, nyeri itu tinggal 3 lagi, nggak sampai 6, ya akhirnya bisa ya. Oke, Mas Teguh bersedia gabung sebentar, mungkin punya pengalaman dalam membantu teman-teman yang mengalami nyeri dengan self hypnotherapy. Nah, itu yang langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman nanti, sahabat semua, ketika merasakan nyeri di pinggang, apalagi nih zaman pandemi seperti yang saya sampaikan tadi, kita banyak waktu di depan laptop ya. Saran saya, kalau memang banyak waktu untuk di depan laptop seperti itu, batasi waktunya. Oke, alhamdulillah nih Mas Teguh bisa gabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Buna. Apa kabar, Buna? Alhamdulillah sehat. Teguh di mana nih? Di rumah ya? Lagi di rumah. Iya. Jadi tadi Ibu cerita tentang nyeri pinggang ya, bagaimana mengendalikan stres kita saat mengalami nyeri pinggang dengan membuat kita relaksasi sehingga skor nyerinya jadi turun. Punya pengalaman nggak Mas Teguh menghadapi keluhan yang seperti itu?
dengan pengalaman sebagai hipnoterapis nih, punya saran nggak cara-cara supaya teman-teman bisa menurunkan standar nyerinya itu, skala nyerinya dengan melakukan latihan sendiri gitu. Boleh berbagi mungkin 1-2 menit? Boleh, boleh, Bun. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Waduh, banyak sekali ya yang gabung ya, Bunda ya. Untuk yang Alhamdulillah. cemas ya, Bunda ya. Tentang kecemasan itu sendiri sih banyak sekali faktor penyebabnya. Pasti Bunda sendiri juga pasti tahu lah ya, Bunda ya. Nah, tapi dalam dunia hipnoterapi ada sih beberapa teknik agar kita bisa mengurangi kecemasan itu sendiri. Selain yang Oke. pertama yaitu mengetahui dari segi sebabnya terlebih dahulu. Yang kedua Ya, nanti kita bisa menghack istilahnya, menghack pikiran kita sendiri karena pada oke. dasarnya kecemasan itu misalkan katakanlah ketakutan terhadap sesuatu atau sejenis fobia seperti itu. Sebenarnya itu adalah Iya, sebuah hambatan yang sebenarnya bisa diperbaiki, bisa apa iya. ya, bisa dihack gitu pikiran kita. Nah, teman-teman Diperbaiki juga bisa sendiri ya. melakukan seperti yang Iya. ya, Bun. Ya kita sendiri bisa lah ya Ya, melakukan itu ya, sebenarnya. Mm-mm. betul banget. Misalkan hanya dengan pengaturan nafas, misalkan nafas perut Iya, dan iya, melalui mulut. Nah, itu sebenarnya kelihatannya seperti sederhana sekali. Namun ternyata iya, efeknya bagi pikiran itu sangat luar biasa. Karena bisa meningkatkan betul. konsentrasi diri kita, bisa meningkatkan daya fokus diri kita, dan Wis, ketika kita keren. pun bisa menjadikan aliran darah oksigen dalam otak kita itu menjadi semakin lancar sehingga bisa berpikirnya lancar. Kurang lebih kayak gitu, Bunda. Iya, Waduh. dan kemudian skala nyerinya turun Bunda. sendiri ya. Ya, betul sekali, Rasa Bunda. nyerinya turun sendiri. Betul banget. Jadi nyambung nih cerita kita sama Mas Teguh ya. Nanti suatu saat kita bisa kolaborasi lagi, undang saya lagi nanti di Instagram live-nya Mas Teguh. Teman-teman yang sudah bergabung, Mas Teguh ini juga punya jadwal rutin loh untuk Instagram live-nya ya. Silahkan diikuti dan follow dari sekarang. Terima kasih Mas Ya, Teguh ya atas waktunya. sama Sampai ketemu Bunda. lagi. Yuk, Udah. Assalamualaikum. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, jadi bagi yang baru tahu ya, teman-teman banyak yang udah kenal sama Ibu dipanggilnya Buna ya, panggilan kompaknya ya. Jadi sebenarnya apapun nyeri yang kita rasakan, ya itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Dan tentu saja yang paling sering itu terganggu adalah, yang muncul adalah rasa cemas ya, rasa cemas. Nah, tulang punggung itu identik dengan ketakutan untuk tindakan-tindakan yang dilakukan setelah kalau seandainya memang diketahui ada gangguan di situ. Sehingga akhirnya kecemasan itu malah mempertinggi skala nyeri. Nah, jadi artinya dengan mengendalikan kecemasan tadi, maka rasa nyeri itu akan berkurang dengan sendirinya. Nah, kalau ada kelainan fisik, ya kalau memang sudah sering terjadi, semakin lama semakin nyeri, saya menyarankan cari tahu ya, kenali, cari tahu apa masalahnya dan mari pelan-pelan menguatkan diri untuk menuntaskan pengobatannya. Masih ada yang mengirimkan permintaan untuk bergabung, mari kita panggil saja. Kira-kira sekarang ada waktu berapa menit lagi ya? Ya, sudah bergabung dengan kita. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, di mana ini? Wah, kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Halo. Oke, Mak, kita tutup dulu ya. Kayaknya sinyalnya kayaknya dari jauh nih teman kita. Baik, waktu kita nggak lama lagi, beberapa menit lagi. Hal yang tadi mungkin perlu saya ulang sedikit ya. Apa sih hubungan antara pikiran dengan nyeri pinggang? Memang tidak ada hubungan langsung, tetapi sebenarnya ada dua kondisi di mana pikiran kita, stres psikologis yang kita alami, gangguan psikosomatik yang kita alami akan bisa memperberat keluhan nyeri pinggang yang muncul, terlepas apakah nyeri pinggang itu organik atau fungsional ya.
Yang kedua, kalau ada kelainan yang organik di pinggang kita, apakah itu trauma atau tidak, ya mungkin karena pengapuran dan sebagainya, atau saraf terjepit dan sebagainya, keluhan di situ akan bisa meningkat melebihi kelainan yang ditemukan bila ada gangguan psikologis atau ansietas atau psikosomatik yang lain menyertainya. Artinya penanganannya memang kalau kita menghadapi kasus dengan nyeri pinggang, dokter mestinya melakukan dua hal, yaitu mengamati masalah organiknya dan kemudian menuntaskan masalah psikologisnya. Kita sendiri bila terbukti bahwa tidak ada kelainan organik di tulang pinggang kita, jangan bersikeras bahwa ini ada kelainan, maka upayakanlah untuk menenangkan pikiran kita dengan cara latihan ya, dengan cara latihan mengontrol rasa cemas kita dengan menurunkannya atau istilahnya berakrab dengan nyeri. Kok turunkan sendiri skor nyerinya dengan cara tadi menguasai pikiran kita dengan latihan nafas sederhana saja ketika kata Mas Teguh tadi bisa ya untuk membuat kita akhirnya kuat dan bertahan dengan keluhan ini. Oke, mau nanya Bu, kalau tiap hari kembung terus terasa tegang gitu dalam perut kayak ada yang bergerak tapi nggak ada rasa perih. Nah, ini. Jadi kalau ada gerakan di perut tuh biasanya istilahnya berborikmi ya, adanya udara yang mencari jalan keluar ya, bisa ke bawah dalam bentuk flatulensi atau kentut gitu ya, maaf ya, buang angin atau refleks ke atas ya, sehingga kesannya sendawa. Itu paling sering memang karena berhubungan dengan stres yang cemas. Kita sudah bahas beberapa kali di video sebelumnya, silakan pantau di IGTV yang sudah saya posting beberapa kali ya, dan kemudian bisa juga teman-teman atau adik-adik semua mengikuti channel YouTube saya, Dr. Arina. Jadi apa yang kita di IGTV ini ataupun di kuliah online yang saya lakukan hampir 2 kali seminggu sekarang ya, sekali 2 minggu maaf, sekali 2 minggu sekarang itu kita akan posting juga di YouTube, dan bila boleh teman-teman atau adik-adik semua bisa melihat di situ ya, bisa mempelajarinya, bisa membuka kapan saja, dan tolong pahami kata per kata yang saya sampaikan sehingga akhirnya pengertian, pemahaman yang benar tentang penyakit itu bisa dimiliki sehingga tidak memperburuk kondisi yang kita alami. Oke, ya Sarah, benar sekali, tugas dokter adalah mengamati masalah organiknya dan menenangkan psikologisnya. Pantau kondisi psikologis pasien kita ya, mari kita bantu untuk mereka supaya tenang, dan sebenarnya sebagian besar masalah psikologis itu bisa dikontrol oleh kita masing-masing. Artinya kita bisa melatih kemampuan adaptasi bahkan terhadap nyeri. Jadi berakrab dengan nyeri itu memungkinkan, even ya, walaupun sebenarnya ada problem yang besar ya. Saya punya kasus pasien dengan kanker lambung, ya pasang lubang air besarnya keluarnya di perut, tapi dengan latihan beradaptasi dengan nyeri, dari awal nggak bisa bangun sama sekali, akhirnya bisa beliau beraktivitas dengan menggunakan kursi roda, skala nyerinya katanya 12, udah melebihi skala nyeri itu ya, malah turun menjadi 6, karena latihan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa beradaptasi dengan nyeri apapun yang kita rasakan. Nasihat saya yang pasti, pastikan dulu kelainan di pinggang itu tidak ada masalah organik. Lebih cepat kita tahu akan lebih baik. Pergilah ke dokter yang berkompeten untuk masalah tulang punggung, maka periksalah, beranikan diri untuk meriksa, karena ketika kelainannya masih sedikit, pengobatannya akan lebih mudah. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya menerima saran topik apa yang mau dibahas. Silakan nanti disampaikan di Instagram ya, di postingan saya, di IGTV-nya. Mau topik apa yang kita diskusi, silakan juga sampaikan di channel YouTube saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dengan saya, Arina Widyamurti. Terima kasih.